Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswiku semuanya, anak-anak di kelas 7. Selamat siang, Pak. Ya, bertemu lagi dengan Pak Iman di mata pelajaran PPKN hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Amin, amin. Baik, untuk kelancaran pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya minta tolong untuk Mbak Dian coba dipimpin untuk berdoa dulu Mbak Dian, teman-temannya silahkan. Baik Pak. Ya, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Dian. Semoga dengan kita mengawali dengan berdoa ini, kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Amin. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Kelas 7A ya ini ya. Siapa yang tidak masuk? Zainuddin, Pak. Zainuddin tidak masuk? Oke. Coba saya absen dulu. Mbak Rika. Hadir, Bapak. Ya, Mbak Dian. Hadir, Pak. Mbak Nurul. Hadir, Pak. Mbak Esther. Pak. Ya, Mas Kris. Hadir, Bapak. Ya, Mbak Mila. Hadir, Pak. Mbak Sekar. Hadir, Pak. Mbak Puji. Mbak Puji hadir. Ya, Mbak Febri. Hadir, Pak. Mbak Desi. Hadir, Bapak. Ya, terakhir Mbak Aim. Hadir, Pak. Ya, siap. Alhamdulillah hanya satu yang tidak hadir. Oke. Kemudian coba sebelum kita mulai, yang masih berantakan bajunya, yang belum dimasukkan itu Mas Kris, bajunya dimasukkan dulu. Kemudian dasinya yang belum dipakai dulu. Silakan itu yang sampahnya masih ada di bawah meja, dipungut dulu. Mari kita ciptakan kondisi kelas yang nyaman, yang bersih, sehingga nanti bisa nyaman juga untuk kalian mendapatkan pembelajaran. Begitu. Oke, nampaknya sudah semuanya rapi, sudah bersih juga kelasnya. Silakan bukunya dikeluarkan, buku PPKN-nya dikeluarkan, buku catatannya dikeluarkan. Kita siapkan untuk pembelajaran pada hari ini. Sudah siap ya? Oke, kita mulai. Bisa dilihat di slide yang Bapak sudah siapkan. Terlihat ya semuanya ya? Terlihat, Bapak. Baik. Bapak. Kita masih mempelajari di bab 3 mengenai kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Ya, kita sudah mempelajari 5 subbab kemarin ya. Yang pertama dulu itu kita sudah mempelajari mengenai wilayah negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia kemarin sudah kita pelajari, ada batas-batas daerahnya, ada meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Masih ingat ya kemarin ya? Kemudian setelah itu juga kita sudah membahas kemarin mengenai Indonesia sebagai negara kesatuan, gitu ya. Masih ingat kemarin? Coba. Masih, Pak. Coba saya tanya ke Mbak Desi. Selain negara kesatuan, di dunia ini ada bentuk negara apa lagi? Ada negara serikat, Pak. Ada negara yang kerajaan, Bapak. Iya, betul sekali. Ternyata belum lupa ya, Alhamdulillah. Kemarin juga kita sudah diskusikan, kenapa kok negara kita memilih negara kesatuan. Oke, selanjutnya kemarin juga kita sudah mempelajari
Persatuan dan Kesatuan Indonesia, di mana nilai persatuan dan kesatuan ini sudah diperjuangkan sejak dulu, bahkan sejak belum terbentuknya negara Indonesia. Masih ingat apa organisasi pertama di Indonesia yang terbentuk saat itu? Coba Mbak Mila, masih ingat tidak pelajarannya kemarin? Organisasi apa yang menjadi pelopor organisasi yang lain saat Budi Utomo, Bapak. Iya, betul sekali. Budi Utomo merupakan pelopor organisasi-organisasi yang lainnya pada saat itu. Ini sudah ya kemarin ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai karakteristik daerah dalam NKRI, di mana setiap daerah itu punya ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari ini, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Namun sebelum kita ke materi, silahkan dibaca dulu. Ini ada yang namanya capaian pembelajaran. Ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan setelah kita melakukan pembelajaran, maka harapannya kalian bisa mengidentifikasi upaya apa saja dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, nanti kita akan bersama-sama melakukan diskusi kelompok, ya. Kelompoknya menggunakan kelompok yang kemarin, yang sudah kita bentuk kemarin. Nah, nanti penilaiannya Pak Imam dengan melihat kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Apakah kalian bisa menunjukkan sikap gotong royong, begitu. Semakin kerjasamanya baik, semakin bagus nilai gotong royongnya. Nanti juga kalian akan dinilai bagaimana saat menyajikan hasil analisis kelompok kalian. Nah, nanti saat presentasi atau saat ada yang bertanya, menyampaikan pendapat, tentu akan mendapatkan nilai. Gitu ya. Jadi silahkan nanti diikuti dengan aktif diskusi kelasnya. Itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Baik, kita ke materi. Nah, ini Pak Imam punya gambar, punya 3 gambar. Coba semuanya silahkan diamati dengan baik. Coba ya, nanti diamati dulu gambar-gambar ini. Ini gambar pertama. Ya, sudah. Gambar kedua. Kemudian gambar ketiga. Ya, ini. Coba, adakah yang ingin berpendapat? Apa yang kalian bisa amati dari gambar-gambar ini? Yo, ada nggak yang mau berpendapat? Kalau tidak, Pak Imam tunjuk ini. Mbak Febri, coba, Mbak Febri. Apa Mbak yang bisa Mbak Febri lihat dari gambar ini? Indonesia kaya banget ya Pak, itu banyak banget orang pakai baju yang beda-beda itu loh Pak, yang bawah itu Pak. Oh iya, ini betul. Ini menunjukkan apa Mbak Febri? Berbagai macam budaya, baju adatnya yang berbeda-beda Pak. Betul. Ini baru segelintir saja yang dilihatkan di sini. Ternyata banyak sekali budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Betul Mbak Febri. Terima kasih Mbak Febri. Kemudian coba gambar yang lainnya yang belum dikomentari. Mbak Puji, coba Mbak Puji. Apa yang Mbak Puji lihat dari gambar ini? Mbak Puji? Atau Mbak Sekar? Mbak Sekar? Coba Mbak Sekar, apa yang Mbak Sekar lihat dari gambar ini? Komentari coba. Baik, Pak. Yang saya lihat dan amati dari gambar ini bahwa
banyak sekali tempat ibadah, kemudian ada anak-anak sekolah, kemudian dengan berbagai suku, Pak, di Indonesia. Ya. Ada lagi Mbak Sekar? Di situ ada anak dengan agama yang berbeda-beda, tetapi tetap bersama. Ya, betul sekali. Dan Terima kasih. Pak. Ya, sudah Mbak Sekar? Ya, cukup, Pak. Ya, terima kasih Mbak Sekar, pendapat yang sangat bagus. Berarti kita sepakat ya bahwasanya bangsa kita ini, negara kita ini sangat kaya akan keberagaman. Ini yang tadi gambar pertama, banyak sekali agama yang ada di Indonesia. Kemudian tadi juga ada budaya, ada suku yang banyak di Indonesia. Termasuk juga ras, ya. Ini ras, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Indonesia, negara kita itu merupakan negara yang sangat beragam, begitu. Nah, tentu kalian sudah menyadari bahwa daerah-daerah di Indonesia itu sangat banyak. Dan setiap daerah punya karakteristiknya masing-masing. Ada tadi ya, budayanya berbeda, sukunya juga berbeda-beda, rasnya juga berbeda-beda, agamanya juga berbeda-beda. Tentunya kalau tidak disikapi dengan baik, maka perbedaan-perbedaan ini dapat memicu perpecahan, begitu. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia harusnya mempertahankan persatuan dan kesatuan tersebut supaya tadi tidak terjadi perpecahan. Nah, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan itu harus terus kita lakukan, di antaranya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Nah, coba Pak Imam tanya, kira-kira di lingkungan keluarga, apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan itu? Coba Mbak Esther, apa Mbak, kira-kira Mbak? Baik Pak, kalau di lingkungan keluarga contohnya Pak, itu harus saling harmonis yang punya kakak dengan adik ataupun abang. Iya, gitu. Untuk berikutnya, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin saja, tidak usah dibuat lagi. Saya ingatkan ya kelompoknya ya. Yang kelompok pertama ada Mbak Rika, ada Mbak Dian, ada Mbak Nurul, dan ada Mbak Esther. Kelompok kedua ada Mas Kris, ada Mbak Mila, ada Mbak Sekar, ada Mbak Puji. Dan kelompok terakhir ada Mbak Febri, ada Mbak Aim, dan ada Mbak Desi. Silahkan nanti menuju ke tempat duduknya, berkumpul saja sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Ya, Bapak. Oke. Silakan. Sambil saya jelaskan, ini nanti kalian akan mengisi yang namanya lembar kerja peserta didik. Nih, isinya seperti ini. Nah, Pak Imam jelaskan, nanti akan Pak Imam berikan seperti ini. Ini nanti diisi kelompok berapa, nama anggotanya siapa, kemudian petunjuknya dibaca. Cermati lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara kalian dengan mencari berita melalui internet. Kemudian, carilah berita yang menunjukkan belum adanya pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian setelah itu tuangkan hasil pencarianmu tadi ke dalam lembar kerja berikut ini. Yang pertama nanti kalian tuliskan ringkasan berita yang sudah kelompok kalian dapatkan dan kalian berikan tanggapan terhadap berita tersebut. Kemudian setelah itu kalian coba analisis apa sebenarnya penyebab utama yang membuat masih belum dilaksanakannya nilai persatuan dan kesatuan dalam kasus di berita yang kalian temukan tadi. Setelah itu
coba analisis dengan teman-teman kelompok kalian, apa kira-kira upaya yang dapat dilakukan pemerintah ataupun warga negara seperti kalian untuk menghindari terjadinya perpecahan seperti kasus yang kalian pilih tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya? Jika tidak ada pertanyaan, silahkan. Sesuai kelompoknya, diskusi dan kerjakan isi di lembar kerja masing-masing. Silahkan. Boleh langsung ditulis jawabannya di lembar kerja tersebut. Bagi yang membawa HP, ya, Pak Imam berikan link saja. Nanti LKPD-nya secara online. Baik, Bapak. Saya izin presentasi ya, Pak, mewakili kelompok. Ya, silakan. Jadi tadi saya sudah mencari berita, berikut ringkasannya, Pak. Jadi terjadi aksi tawuran antar pelajar yang terjadi di Jalan Hussein Sastra Negara, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Kamis 11 Agustus 2022 saat petang hari. Dalam tawuran tersebut mengakibatkan 1 orang korban tewas yang alami luka bacok. Selang 1 hari kemudian, tim kepolisian berhasil menangkap puluhan pelajar yang diduga terlibat aksi tawuran. Ikut. Ya, mungkin itu saja ya untuk diskusinya, karena waktunya juga sudah habis. Kita cukupkan saja untuk pertemuan kita kali ini. Namun sebelumnya, mari kita simpulkan dulu bersama-sama. Kira-kira arah saja yang sudah kita pelajari pada pembelajaran PPKN hari ini. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau nggak ada, ini tak tunjuk lagi ini. Yuk. Bapak. Yuk, siapa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Ya, Mbak. Dari pembelajaran hari ini kita telah belajar mengenai bahwa Indonesia ini ternyata beragam. Kemudian keberagaman itu harus kita jaga ya Pak, dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia gitu. Jangan keberagaman yang ada ini malah menjadi bumerang untuk perpecahan Indonesia seperti itu Pak. Dan kita harus bisa membiasakan untuk bisa menjaga persatuan mungkin dari lingkungan yang sehari-hari terlebih dahulu begitu Pak, menurut saya. Iya. Terima kasih Mbak Rika. Tadi ada lingkungan apa saja ya yang perlu kita tanamkan dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan tadi? Yang pertama ada lingkungan mana? Lingkungan keluarga, Pak. Lingkungan keluarga, terus? Sekolah, Pak. Di sekolah juga perlu. Ketiga? Masyarakat, Pak. Masyarakat, yang terakhir? Bangsa, Pak. Ya, di lingkungan bangsa dan negara. Hendaknya kita sebagai warga negara Indonesia yang penuh dengan keberagaman itu hendaknya bisa menerapkan sikap-sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di keempat lingkungan ini. Siap semuanya? Bapak. Iya, siap, harus siap. Oke, itu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, coba kita refleksi. Apa manfaat dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada saat ini? Saya minta Mbak Puji untuk merefleksikan apa manfaat kita mempelajari materi kita hari ini. Mbak Puji? Iya, Pak. Ya, apa Mbak Ya, manfaatnya? manfaatnya kita bisa saling menghargai antara sesama teman dan masyarakat itu, Pak. Oke, baik. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah melakukan pembelajaran ini, Mbak? Ya, akan berusaha lebih baik lagi, Pak. Ya, tentunya harus berusaha ya. Kita semua harus berusaha untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu.
Baik, itu saja untuk materi kita hari ini. Persiapkan materi berikutnya di pertemuan yang akan datang, masih mengenai bab 3 tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Nanti Pak Imam akan berikan LKPD individu untuk mengetahui sejauh mana kefahaman kalian terhadap materi hari ini. Nanti bisa dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai dan bisa dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Baik, mari kita tutup dengan berdoa. Saya minta tolong untuk Mbak Desi untuk memimpin doa. Ya Pak. Ya. Teman-teman siap, gerak, duduk manis, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mbak Desi dan sampai jumpa siswa-siswaku semuanya kelas 7A. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terlihat ya, Bapak Ibu? Sampun, Bu. Ya. Untuk menyusun modul ajar dengan lengkap, saya berikan skor 3, Bu. Tampil dengan menjelaskan materi sangat kontekstual 3, implementasi PBL 3, penggunaan medianya 4, implementasi PBL-nya 3. Untuk yang ini, pendahuluan semuanya sudah ada ya, dari membuka, kemudian menyiapkan kondisi fisik dan psikis, memotivasi, melakukan persepsi, menyampaikan tujuan, semuanya sudah ada. Kemudian sintaksnya juga sudah ada. Penggunaan media sudah, LKPD, kemudian tanya jawab dengan siswa sudah, konfirmasi dengan siswa, melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan atau diskusi sudah, tampak bersemangat dan mengembirakan sudah, memberikan apresiasi atau feedback kepada siswa juga sudah. Untuk menutupnya, menyimpulkan ada refleksi, menginformasikan materi pertemuan berikutnya, kemudian menutup kelas. Secara keseluruhannya bisa menguasai kelas, menguasai materi atau menyampaikan materi dengan jelas, mengimplementasikan HOTS dan ada kisi-kisi dalam pembelajaran sudah sesuai. Sekian Ibu observasi dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, sudah ya. Oke. Saya izin stop share ya Ibu. Oke. Monggo, satu lagi. Yang Pak Imam? Share screen. Oke, monggo. Sudah terlihat. Ini untuk menyusun model ajar dengan lengkap saya kasih 4. Guru tampil dengan menjelaskan materi sangat konteks saya kasih 4. Implementasi PPL juga saya kasih 4 dan penggunaan medianya saya kasih 4. Kemudian membuka kelas, iya. Menyiapkan kondisi fisik, iya. Guru memotivasi siswa, ini saya belum nampak. Kemudian guru melakukan persepsi, iya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, iya. Kemudian sintaksnya PPL jelas. Kemudian menggunakan media, iya. Menggunakan LKPD, iya. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, diskusi, dan lainnya, iya. Kemudian guru memberikan konfirmasi setelah siswa melakukan presentasi, ya. Guru tampak bersemangat dengan menggembirakan, iya. Guru memberikan persepsi atau feedback kepada siswa, saya kurang nampak. Kemudian guru meminta siswa untuk menyimpulkan pelajaran, iya. Melakukan refleksi, iya.
Guru menginformasikan materi pertemuan berikutnya. Ya, ini mohon maaf belum saya contek. Guru menutup kelas, kemudian guru menguasai kelas, ya. Guru menguasai materi, ya. Guru mengimplementasikan HOTS, TPACK dalam pembelajaran, ya. Kemudian penilaian dalam pembelajaran sudah sesuai, ya. Biasa. Untuk Bapak Ibu. Saya hanya akan memberikan masukan sebatas apa yang saya tangkap saja. Ketika Pak Imam tadi saya agak terlambat karena saya harus mengondisikan di kelas dulu sebelum saya memberikan tugas-tugas. Itu saya tadi mengikuti, tidak melihat Pak Imam on kamera ya, tapi off kamera. Ya, sehingga saya tidak bisa melihat gestur Pak Imam ketika sedang mengajar. Betul ya Pak Imam? Betul Ibu, karena menghindari koneksi Ya. yang buruk Bu Nci. Oh ya, oke. Sehingga saya tidak bisa melihat gesturnya. Kemudian untuk materinya itu tadi langsung dari guru hanya memberikan penjelasan sedikit tentang materi itu ya Pak Imam. Terus kemudian langsung pemberian tugas untuk kelompok-kelompok diskusi begitu ya tadi. Nci Bu, yang pertama Ya. diantarkan dulu untuk materinya. Ya. Tapi dari apa pemahaman saya itu masih kurang untuk materi ini kepada siswa. Nah, ini karena tadi siswanya cerdas istimewa semuanya, jadi langsung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan diberi tugas kelompok itu langsung lancar. Tapi apakah itu bisa diterapkan kalau betul-betul mengajar di kelas? Anak akan secepat itu reaksinya. Ya, itu perlu kita pertimbangkan. Ya, Bapak Ibu, tadi ya beberapa hal yang menjadi masukan saya untuk Pak Imam. Mungkin karena tadi terkendala dengan sinyal mungkin ya Pak Imam di sekolah sehingga harus off cam, tapi tidak masalah. Hal yang dilupakan oleh Bapak Ibu kebanyakan ya tidak melakukan asesmen awal untuk peserta didik. Gitu. Bapak Ibu harus melakukan asesmen kemampuan awal peserta didik. Seperti apa? Misalnya berbentuk lisan ataupun tulisan, misalnya peserta didik diminta untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan proses pembelajaran, ya. Bisa kemarin pakai Mentimeter gitu ya, ataupun pakai apapun yang itu isinya adalah Bapak Ibu menjaring pengetahuan awal peserta didik. Nah, nampaknya persepsi yang dilakukan oleh Bapak Ibu rata-rata menghubungkan dengan pertemuan sebelumnya.